Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kolesterol, bagaimana patofisiologinya, dan juga bagaimana mekanisme kerja dari obat penurun kolesterol. Nah, kolesterol sendiri adalah zat lemak yang secara alami terdapat di dalam tubuh dan berperan penting dalam pembentukan membran sel, hormon steroid, dan asam empedu. Kolesterol sendiri diperoleh dari dua sumber, yaitu sintesis oleh hati dan asupan makanan. Dalam darah, kolesterol diangkut oleh lipoprotein yang sering kita kenal sebagai LDL atau low density lipoprotein, yang sering disebut sebagai kolesterol jahat, dan juga ada HDL atau high density lipoprotein yang sering dikenal sebagai kolesterol baik. Nah, kadar kolesterol yang berlebihan, terutama LDL, dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari hiperkolesterolemia. Nah, hiperkolesterolemia ini terjadi ketika kadar kolesterol, khususnya LDL, meningkat di dalam darah. LDL yang berlebihan akan mengalami oksidasi dan menumpuk di dinding pembuluh darah. Proses ini menyebabkan yang pertama cendera endotel pembuluh darah, yang kedua masuknya LDL teroksidasi ke dalam dinding arteri, yang ketiga aktivasi makrofag yang membentuk foam cell, dan yang keempat terbentuknya plak aterosklerosil. Nah, plak ini dapat menyempitkan pembuluh darah dan menghambat aliran darah, yang akhirnya meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, stroke, dan juga hipertensi. Ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja dari obat penurun kolesterol. Yang pertama ada golongan statin. Nah, golongan statin ini bekerja dengan cara menghambat enzim HMG-CoA reduktase di hati, yaitu enzim kunci dalam sintesis kolesterol. Akibatnya, produksi kolesterol menurun dan hati meningkatkan pengambilan LDL dari darah. Contohnya ada simvastatin dan juga atorvastatin. Yang kedua ada golongan resin pengikat asam empedu. Obat ini bekerja dengan cara mengikat asam empedu di usus sehingga asam empedu tidak diserap kembali. Yang kemudian hati akan menggunakan kolesterol untuk membentuk asam empedu baru sehingga kadar kolesterol menurun. Contohnya itu ada obat kolestiramin. 3. Ada golongan ezetimibe, di mana ezetimibe ini bekerja dengan cara menghambat penyerapan kolesterol di usus halus sehingga kolesterol yang masuk ke dalam darah berkurang. Keempat, ada golongan fibrat. Nah, golongan fibrat ini bekerja dengan cara menurunkan kadar trigliserida dan meningkatkan HDL melalui aktivitas reseptor PPAR alfa. Keempat, ada golongan fibrat, di mana fibrat ini dia bekerja dengan cara menurunkan kadar trigliserida dan meningkatkan HDL melalui aktivasi reseptor PPAR alfa. Contohnya itu ada gemcitabine dan juga fenofibrat. Kesimpulannya, kolesterol merupakan komponen penting dalam tubuh yang berperan dalam pembentukan membran sel, hormon, dan asam empedu. Namun, peningkatan kadar kolesterol, khususnya LDL, dapat memicu terjadinya hiperkolesterolemia yang berkontribusi terhadap proses aterosklerosis dan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner dan juga stroke. Nah, pemahaman mengenai patofisiologi hiperkolesterolemia menjadi dasar penting dalam menentukan terapi yang tepat. Obat penurun kolesterol bekerja melalui berbagai mekanisme seperti menghambat sintesis kolesterol di hati, menurunkan penyerapan kolesterol di usus, serta meningkatkan pembuangan kolesterol dari tubuh. Dengan penggunaan obat yang tepat dan disertai perubahan gaya hidup yang sehat, kadar kolesterol dapat dikendalikan sehingga risiko komplikasi dapat diminimalkan. Terima kasih telah menonton video singkat penjelasan saya. Terima kasih.